Shalom kekasih Tuhan, selamat menikmati Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2026. Saya percaya setiap kekasih Tuhan, baik anak-anak rohani kami yang ada di GBI Clear Kota Bontang, serta GBI Pasar Baru Bethania Blessing di Kota Jambi, sedang mempersiapkan diri telah melewati masa Natal dan juga mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam tahun yang baru di 2026 mendatang. Saya percaya beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini kekasih Tuhan. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di 2026 mendatang. Yang pasti adalah Tuhan menyertai saudara. Siapakah Tuhan Yesus yang telah diproklamirkan sehubungan dengan Natal yang datang dalam kehidupan setiap kita? Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Natal itu adalah terang, makanya setiap kali pohon Natal selalu dikasih lampu yang menunjukkan bahwa kehidupan kasih Tuhan itu harusnya bercahaya dalam kehidupan setiap orang yang menerima Dia. Itu sebabnya ketika manusia dikuasai dengan kegelapan, bukan kegelapan secara fisik, tapi sistem kegelapan, pikirannya buta, hatinya buta, hati nuraninya nggak berfungsi dengan baik, sehingga apa yang jahat, apa yang keliru, apa yang nista, apa yang cemar seringkali dilakukan oleh manusia. Yesus waktu memproklamirkan dirinya sebagai akulah terang dunia, ego eimi, ya Bapak Ibu, itu sudah memproklamirkan bahwa Dia adalah Tuhan sendiri yang datang berurusan dengan kegelapan. Dia nggak datang berurusan dengan agama, tapi Dia berurusan dengan kegelapan yang menguasai pikiran dan hati manusia. Setiap orang yang berjalan bersama dengan Yesus, dia akan mengerti bagaimana mempunyai terang hidup itu. Dan ketika Kristus yang adalah terang itu ada dalam kehidupan saudara, maka setidak-tidaknya terang itu akan mempengaruhi kehidupan saudara. Saya catat ada 3 hal yang akan dapat mempengaruhi kehidupan saudara, yaitu bagaimana engkau akan bangkit menjadi terang. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2, di sana dijelaskan, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekalipun kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, namun terang Tuhan terbit atasmu." Jadi bagian yang menarik adalah Tuhan Yesus sudah memberikan terang dalam saudara. Ketika bumi dikuasai dengan kegelapan dengan sistem duniawi, di mana bangsa-bangsa lebih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya ego dan mementingkan diri sendiri atau dosa, tapi orang yang hidup di dalam terang, dia akan membawa orang itu kembali kepada kebenaran. Kristus ingin memberikan pada saudara-saudara pengertian bahwa ketika kegelapan menguasai bumi, engkau menerima Yesus, maka terang yang ilahi itu adalah memberikan jaminan keselamatan. Terang yang ilahi itu memberikan pada saudara menghilangkan kuasa kegelapan yang ada di sekitar saudara. Karena terang itu tidak bisa dibendung dengan kegelapan. Bayangkan waktu alam semesta ini belum dijadikan, ya langit belum berbentuk, ya, dan kosong, kacau balau segala macam. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Punya pengertian bahwa kegelapan yang menguasai bumi saat itu dikalahkan dan dihalau dengan secercah cahaya atau sinar terang yang dalam diri Allah sendiri menguasai dunia yang kacau balau saat itu dan kembali memberikan terang yang ajaib. Dan ketika ada terang itu, maka semua akan nampak dan kelihatan. Hari ini kalau pikiran Anda gelap, kalau hati Anda sudah sumpah nggak punya jalan yang untuk Anda datangi, mari milikilah terang. Karena terang itu membuat engkau bisa memiliki arti keselamatan. Orang yang berjalan dalam kegelapan bisa terantuk. Orang yang berjalan dalam kegelapan bisa kecemplung sumur, ya, bisa masuk parit dan masuk got, dan bisa kecemplung jurang karena gelap. Itu sebabnya kalau orang pikirannya gelap, dia nggak tahu ujungnya adalah kebinasaan. Tapi kalau engkau punya terang, maka terang itu akan mengalahkan kuasa kegelapan. Dia mampu menyelamatkan saudara. Ketika kau punya Yesus, maka kau diberikan pikiran hati yang terang, bisa bedakan mana yang baik, mana yang mulia, dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena terang itu ada di hati Bapak Ibu saudara kekasih. Buat apa kita merayakan Natal kalau hati kita tetap gelap? Buat apa kita merayakan Natal kalau pikiran kita tetap gelap? Kita masih tetap pelit, kita ego, tersinggungan, ngambekan, nggak mau diatur, nggak punya pendudukan diri. Itu perbuatan gelap. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang jinah tetap jinah, yang nggak mau bertanggung jawab tetap aja tinggal dalam kedegilan hati. Itu kegelapan Bapak Ibu. Ya, jadi saat ini bangkitlah, menjadi teranglah, karena kau punya terang. Sebab kemuliaan terang Tuhan itu telah terbit atasmu. Itu sebabnya mari hari ini kita belajar supaya kita tinggalkan
perbuatan-perbuatan kegelapan itu yang membawa kita kepada kebinasaan. Karena terang ilahi itu menyelamatkan saudara, sekaligus mampu menghilangkan kuasa daripada kegelapan itu, memberikan engkau sebuah kehidupan yang terang. Kelak engkau akan tinggal bersama dengan sang terang ilahi itu. Kau nggak butuh lagi cahaya matahari, kau diterangi dengan wajah Tuhan. Kata Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Yang kedua, terang yang tinggal dalam diri saudara itu punya pengertian. Dia memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan saudara. Tanpa terang engkau nggak bisa mengerti kemana engkau harus melangkah. Tanpa terang itu kau nggak akan punya bisa arah. Nabrak sana, nabrak sini. Bayangkan saja ketika engkau di ruangan ini digelapin. Anda nggak bisa bedakan mana kursi, mana meja, mana tiang, dan mana jalan. Karena gelap, gulita. Nah, ketika terang itu ada, engkau bisa lihat mana yang harus Anda jalanin, mana yang harus Anda hindarin. Ketika Kristus ada dalam kehidupanmu, kekasih Tuhan, Dia memberikan arah dan tujuan kepada saudara. Ibarat orang itu punya senter di tangannya, dan senter itu harus terus bercahaya supaya menuju Anda kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Ayo, tahu nggak? Terang Kristus itu membawa Anda kepada tujuannya yang ilahi. Ingat apa tujuan Allah dalam hidup saudara dan saya? Menjadi serupa dengan Kristus, supaya dengan keserupaan dengan Kristus kita memerintah bersama dengan Dia. Lihat, ketika engkau punya terang, maka tujuan Allah menjadikan engkau serupa dengan Dia, itu akan terjadi. Bayangkan waktu ada masalah, waktu ada pergumulan, masalah itu nggak akan menghancurkan saudara. Kenapa? Karena engkau punya terang. Justru masalah itu ketika diterangi dengan firman Tuhan, engkau akan dijadikan sabar oleh masalah itu. Engkau dijadikan orang yang lemah lembut karena masalah itu. Engkau dijadikan orang yang penuh dengan kasih karena masalah itu. Bukankah itu sifat-sifat seperti Kristus? Keren nggak Tuhan itu? Makanya Yesus tidak pernah berurusan dengan agama. Dia berurusan dengan kegelapan. Supaya orang yang tinggal dalam kegelapan, hidupnya punya terang, sehingga dia punya tujuan yang pasti dalam kehidupannya. Kekasih Tuhan, hari ini milikilah terang. Kalau engkau punya terang, maka engkau akan punya kepastian dalam hidupmu. Bisa berespon hati yang baik ketika ada pergumulan, ketika ada masalah. Terang itu ada dalam hidupmu. Engkau punya damai sejahtera. Engkau punya ketenangan. Karena engkau bisa melihat segala sesuatu yang sepertinya rumit dan ruwet serta gelap menjadi terang karena mata hatimu diterangi oleh firman Tuhan. Itu sebabnya jangan keluar dari terang itu. Bawa selalu kehidupan Kristus dalam kehidupanmu. Itulah terang yang mengubahkan kehidupan saudara. Dan yang ketiga, ketika terang itu ada dalam hidup saudara, terang itu mengubahkan Anda menjadi pembawa terang. Ayo kekasih Tuhan, Alkitab saya bilang di dalam dirinya mempunyai terang hidup. Artinya engkau enggak memantulkan terang, tapi engkau memancarkan terang. Karena terang yang ilahi itu diam di dalam diri saudara. Kira-kira sebuah komunitas, kalau ada saudara, tempat itu berubah jadi terang atau tempat itu jadi tambah ruwet. Kita pindah satu komunitas lain, ya kantor satu, kantor lain, gereja satu, gereja lain. Kira-kira ketika ada kita di situ, tempat itu jadi terang enggak? Kalau kita terang di tempat di mana yang gelap, harusnya tempat itu menjadi terang. Ingat Rasul Paulus berkata apa? Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang yang nggak punya terang dalam hidupnya akan mudah terseret dengan arus kegelapan. Tapi kalau orang punya terang hidup, di tempat di mana ada pergaulan yang buruk, tempat yang gelap, waktu ada dia, tempat itu berubah menjadi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dia bisa menyeret orang yang perbuatan dalam kegelapan menjadi orang yang kenal Kristus dan mempunyai terang hidup karena dia membawa terang dalam hidupnya. Mari kekasih Tuhan, sudahkah engkau mengenal terang itu dan diam bersama dengan terang itu sehingga engkau menjadi pembawa terang? Orang yang membawa terang kata-katanya membangun. Orang yang membawa terang tidak mengutamakan keegoan hatinya untuk diungkapkan sehingga betul-betul dia menunjukkan orang yang seolah-olah nggak punya terang. Tapi kalau orang itu punya terang dalam hidupnya, walaupun hatinya sumpah, hatinya jengkel, dia tak bisa mengeluarkan hati yang penuh dengan kasih. Kenapa? Terang itu bercahaya dalam hidupnya. Mari kita belajar untuk bisa menjadi pembawa terang. Karena ketika kau membawa terang, Matius pasal 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena ia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Engkau waktu membawa terang, tempat itu punya damai sejahtera, disitulah engkau akan dikenal orang sebagai anak Allah. Tuhan memberkati saudara, selamat menyongsong tahun baru. Jangan bawa perbuatan dan tabiat lama tahun ini masuk tahun yang baru. Nikmati tahun baru bersama dengan terang yang ajaib. Hidup akan mengalami terobosan, rumah tangga berubah, keuanganmu berubah menjadi lebih baik, bahkan masa depan akan berubah jadi lebih baik. Masih banyak hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan bagi saudara ketika bersama dengan terang itu. Doa saya untuk saudara yang di Pontan, di Jambi, dan dimanapun Anda menyaksikan, Tuhan berkati. Haleluya.